Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Bagaimana kabarnya hari ini kak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah kakak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran PAI. Nah kita sudah masuk ke bab baru ya kak, di pelajaran 3 yang berjudul Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ayo yang belum disiapkan bukunya, kakak siapkan terlebih dahulu ya. Jika sudah, kakak buka halaman 31. Meyakini Allah Maha Esa itu apa sih? Ya, meyakini Allah Maha Esa itu yaitu mempercayai bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nah, Allah Maha Esa itu artinya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak berayah, tidak beribu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Nah, maka dari itu, setiap muslim harus meyakini, harus percaya bahwa Allah itu Maha Esa. Seperti halnya dalam firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, dalam surat Al-Ikhlas itu sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada satupun yang setara, yang sederajat dengan Allah. Allah itu merupakan penguasa tunggal, penguasa satu-satunya alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang bisa membandingkan Allah. Dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Nah, jika kita meminta segala sesuatu, bisa meminta kepada Allah. Allah itu tempat kita menggantungkan harapan kita. Nah, hal ini dijelaskan dalam firman Allah, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Nah, kakak, di Quran Surat An-Nasr ini menjelaskan bahwasanya segala nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah. Nikmat apa aja? Contohnya nikmat kesehatan. Kita sehat itu nikmat ya kak. Karena apa? Karena apabila kita sakit, itu kita akan sulit melakukan aktivitas. Tetapi ketika kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas. Nah, sehat itu merupakan salah satu nikmat Allah. Nah, itu pula datangnya dari Allah. Lalu kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, nah apabila kita dikasih musibah oleh Allah, maka kita harus meminta pertolongan juga dari Allah. Gitu. Meminta pertolongan seperti apa? Meminta pertolongan, meminta petunjuk kepada Allah bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari kesengsaraan itu. Seperti itu ya kak. Nah, lanjut di halaman 32 di bagian 2, yakni meyakini Allah Maha Esa pencipta alam semesta. Nah, setiap muslim itu harus percaya bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Bumi, bulan, bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya itu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang
menciptakannya. Nah, Allah itu merupakan satu-satunya Tuhan yang berkuasa menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 24. Nah, surat Al-Hasyr ini menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Allah yang berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, yang berkuasa menciptakan bentuk seluruh makhluknya dengan sebaik-baiknya. Itu Allah yang menciptakan. Nah, kakak, agar kita lebih yakin bahwa Allah itu Maha Pencipta, coba ayo kita lakukan beberapa pengamatan. Mengamati diri sendiri. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk seperti apa? Allah menciptakan kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk bicara, dan sebagainya. Coba bayangkan kakak, ketika kita tidak mempunyai kaki, kita pasti tidak bisa berjalan ya? Iya. Ya, maka Allah menciptakan kaki untuk kita. Nah, masih banyak lagi ciptaan Allah pada diri kita yang sangat bermanfaat. Yang selanjutnya, mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah. Coba kita amati, di sekitar rumah ada pepohonan, ada bunga, ada kupu-kupu, dan sebagainya. Nah, semua itu diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, misalkan seperti tumbuhan, jika tidak ada tumbuhan maka akan gersang ya kak, akan terasa lebih panas. Terus kita juga tidak bisa makan sayur-sayuran jika tidak ada tumbuhan. Lalu ada angin juga. Nah, kalau misalkan kita main layangan, kalau tidak ada anginnya, apakah layangan itu akan terbang? Tidak ya, tidak akan terbang. Nah, tumbuhan dan angin, alam itu diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang kakak buka halaman 34-nya. Allah Maha Pemberi. Yang pertama ada Asmaul Husna Allah Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab itu merupakan salah satu Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna itu yaitu nama-nama yang baik yang dimiliki Allah. Nah, Al-Wahhab sendiri artinya apa? Artinya Allah Maha Pemberi. Allah itu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Allah juga memenuhi semua kebutuhan makhluknya sebelum diminta. Allah memberi kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik orang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, Maha Pemberinya Allah itu seperti itu, Kak. Memberikan apa saja yang makhluknya butuhkan, baik yang beriman ataupun yang tidak. Allah juga memberikan tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa. Nah, Asmaul Husna Al-Wahhab ini terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, sekarang kakak lihat halaman 35. Yang nomor 2 itu menerapkan makna Al-Wahhab dalam hidup sehari-hari. Allah yang Maha Pemberi mencintai orang yang dermawan, Kak. Orang yang dermawan pasti senang membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih dan mengharapkan
ujian. Nah, sebagai anak muslim, kamu harus mampu menerapkan makna Al-Wahhab ini dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak. Nah, coba di sana di bawah ada 2 gambar, Kakak perhatikan. Di gambar pertama itu ada berbagi dengan anak-anak yang tidak mampu. Nah, kita bisa memberi sebagian yang kita miliki seperti halnya buku yang sudah tidak terpakai, atau pakaian yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus, itu kakak bisa berbagi ke anak-anak yang tidak mampu. Lalu di gambar kedua, memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam seperti banjir. Nah, kakak bisa memberi bantuannya dengan cara apa? Dengan misalkan kakak menyumbangkan makanan, sembako, lalu kakak juga bisa menjumlakan baju-baju kakak yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus untuk dipakai ya kak. Nah kakak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan lisan dan perbuatan. Bersyukur dengan lisan seperti apa? Dengan kita mengucapkan hamdalah ketika kita mendapatkan nikmat. Lalu bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan rajin beribadah kepada Allah. Kakak, nikmat Allah itu sangat banyak ya, manusia pasti tidak dapat menghitungnya. Nah, tugas kita hanya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya kak. Ya, mungkin pembelajaran dari ibu cukup sampai di sini ya kak. Tadi kita sudah belajar tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Kakak sehat-sehat selalu, tetap selalu semangat, jaga kebersihannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.